Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memahami dan membuat kuesioner Capability Level Assessment dengan domain EDM 01. Saya Heni Indriawati, salah satu pengajar dalam program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Saya menggunakan Copy 2019 e-book yang berjudul Government and Management Objective. Silakan Anda buka buku ini dan simak video saya. Seperti kita ketahui bahwa di dalam COVID model atau kita sebut sebagai COVID core model ada 5 domain, yaitu ada EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Nah, di mana setiap domain itu mempunyai subdomain. Nah, seperti kita lihat, untuk domain EDM 1 itu mempunyai 5 subdomain, yaitu EDM 01, EDM 02, EDM 03, EDM 04, dan EDM 05. Begitupun juga dengan APO untuk domain APO. Ada 14 subdomain. 1 sampai dengan 14. Untuk BAI ada 11 subdomain, DSS ada 6 subdomain, dan MEA ada 4 domain. Nah, di mana masing-masing domain sudah ditentukan core modelnya oleh COVID. Sub pokok bahasan kita kali ini adalah EDM, yaitu membahas tentang Ensure Government Framework Setting and Maintenance, di mana EDM 01 ini mempunyai subdomain EDM 0101, EDM 0102, dan EDM 0103. Jadi khusus EDM 01 dia mempunyai 3 subdomain. Ketika dibuat bahkan menjadi seperti ini. Di dalam EDM 01, evaluate, direct, and monitoring. Deskripsinya adalah analyze and accurate the requirement for the government of enterprise IT, put in the piece and maintain government component with clarity of authority and responsibility to achieve the enterprise mission, goal, and objective. Nah, di sini adalah deskripsi untuk EDM 01, kemudian ada tujuannya, dan ini adalah subdomain yang terlibat di dalamnya. Ada enterprise goal, kemudian example, metric, and enterprise goal, dan lain sebagainya. Ini merupakan penjelasan dari enterprise goal. Nah, misalkan comply with external law and regulation dijabarkan lagi berdasarkan metric for enterprise goal-nya. Ada 4. Nah, begitupun juga dengan yang lain. Untuk EDM 0101 pada activity ada 8 kegiatan atau 8 activity, di mana untuk activity 1, 2, 3, dan 4 capability levelnya harus 2. Sedangkan untuk kegiatan 5, 6, 7, dan 8 itu capability levelnya adalah 3.
Kalau diterjemahkan menjadi seperti ini. EDM 0101 secara berkesinambungan mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan, mendokumentasikan pemahaman tentang persyaratan, dan mengevaluasi tata kelola teknologi dan informasi suatu instansi saat ini dan masa depan. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah 1. Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dan tren dalam lingkup tugas pokok dan fungsi instansi yang dapat mempengaruhi desain tata kelola. Untuk kegiatan 2, menentukan signifikasi dan peran teknologi dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Dan lain sebagainya, silakan Anda baca, kemudian Anda pahami, di mana sesuai dengan capability levelnya, kegiatan 1 sampai dengan 4 mempunyai capability level 2. Terus kemudian 5 sampai dengan kegiatan 8 mempunyai capability level 3. Ketika dibuat bagan menjadi seperti ini. EDM 0101 yang berhubungan dengan evaluate the government system ada 8 aktivitas. Di mana aktivitas 1 dengan 4 itu capability levelnya adalah 2. 5 sampai dengan 8 capability levelnya adalah 3. Yang kedua adalah untuk EDM 0102. Direct the government system. Di dalam EDM 0102 ada 7 aktivitas. Untuk aktivitas 1 sampai dengan 3 mempunyai capability level 2 dan aktivitas 4 sampai dengan 7 mempunyai capability level 3. Terus ini 3. Ketika dibagankan menjadi seperti ini. 1 sampai 3 capability-nya adalah 2, aktivitas 4 sampai dengan 7 mempunyai capability level 3. Ya. Untuk EDM 0103 membahas tentang monitor and the government system. Ada 6 kegiatan, di mana untuk kegiatan 1 berhubungan dengan assess the effectiveness and performance of the stakeholder given delegated responsibility and authority for government of enterprise IT. Harus mempunyai capability level 3. Kemudian untuk kegiatan lainnya mempunyai capability level 4. Ketika dibagankan menjadi seperti ini. Aktivitas 1 ini level 3, aktivitas 2, 3, 4, 5, dan 6 mempunyai capability level 4. Nah, ketika digambarkan menjadi bagan keseluruhan, menjadi seperti ini. Untuk warna yang biru, ini mempunyai level capability 2. Untuk yang berwarna merah muda, ini mempunyai capability level 3. Dan yang berwarna hijau mempunyai capability level 4. Nah, dalam prosesnya, untuk
level capability yang mempunyai 2, yang bernilai 2, itu harus lolos dulu. Ya. Semua aktivitas yang ada di dalam level capability 2, jika semuanya itu memenuhi, maka akan dilanjut kepada level semua aktivitas yang mempunyai level capability 3. Nah, jika aktivitas yang mempunyai level 2 dan 3 itu semua sudah lolos, baru bisa dilanjutkan ke level capability yang nilainya adalah 4. Saya ulangi, dalam proses audit, aktivitas yang mempunyai level 2 menuju level 3 itu semua aktivitas yang ada di level 2 harus lolos. Baru bisa dilanjut ke level 3. Akan dilakukan atau akan menuju ke nilai capability 4 jika aktivitas yang ada di level 3 itu sudah lolos. Jadi, kalau misalkan di dalam aktivitas yang mempunyai level capability 3 belum sempurna atau belum lolos, maka tidak bisa menuju aktivitas yang mempunyai level capability 4. Dalam satu aktivitas, itu semua digambarkan dengan kuesioner. Kuesioner yang dijawab oleh bagian-bagian yang diperlukan atau yang terlibat dalam sebuah manajemen sistem. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah menentukan koresponden. Siapa yang akan dapat atau yang mengisi kuesioner. Kemudian, ajukan kuesioner survei secara bertahap. Bertahap dengan kata lain, itu tadi, semua harus lolos kualifikasi dalam level capability, ya, tidak langsung semua diberikan. Langkah selanjutnya adalah mengolah hasil survei dengan menghitung menggunakan model COVID dan membuat sebuah laporan. Kuesionernya dalam bentuk seperti apa? Nah, kita lihat untuk yang pada level 2. Ya. Kita rangkum, bentuk pertanyaannya adalah seperti ini. Kegiatan analisis dan identifikasi faktor lingkungan dan eksternal dalam tren dan tren dalam lingkungan bisnis dilakukan. Jawabannya itu bisa menggunakan model lolos atau tidak lolos atau menggunakan isian NPLF. Di mana model ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. N berarti itu belum mempunyai dokumentasi. P itu apa? Silakan dilihat. Pertanyaan yang kedua adalah signifikasi dan peran teknologi dan informasi dilakukan sehubungan dengan bisnis perusahaan. Nah, di sini saya contohkan, apakah sudah dilakukan? Kalau sudah, berarti jawabannya adalah lolos. Pertimbangkan kewajiban seluruh peraturan eksternal, hukum, dan perjanjian atau kontrak ditetapkan dalam tata kelola teknologi TI perusahaan. Kalau belum dilakukan, dijawab tidak lolos. Berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini adalah untuk kuesioner untuk level 3 dengan 9 subdomain. Kita lihat.
dirangkum menjadi 9 pertanyaan. Penggunaan etika, proses informasi dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan alam, dan kepentingan stakeholder internal dan eksternal diselenggarakan dengan arah, sasaran, dan tujuan perusahaan. Apakah ini sudah dilakukan? Jika sudah, berarti jawabannya adalah lolos. Jika belum, ya berarti sebaliknya tidak lolos. Kemudian pertanyaan yang kedua, prinsip-prinsip yang akan memandu keberhasilan perancangan tata kelola dan pengambilan keputusan TI telah diartikulasikan. Sudah belum? Nah, berarti ketika kita menyatakan sebuah pertanyaan, kemudian dibuktikan dengan jawaban dan dokumen. Jika ada, berarti jawabannya adalah lolos. Ada dan memenuhi. Pertanyaan kedua adalah model pengambilan keputusan yang optimal untuk TI ditentukan. Tingkat delegasi otoritas yang sesuai dengan tingkat delegasi otoritas yang sesuai telah ditentukan, termasuk aturan ambang batas dalam keputusan TI. Ini silakan dijawab. Berikut juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian untuk kuesioner level 4, ya, ada 5 pertanyaan. Salah satunya adalah dilakukan penilaian secara berkala. Apakah mekanisme dalam tata kelola TI yang disepakati telah ditetapkan dan beroperasi secara efektif? Sudah dilakukan atau belum? Pertanyaan yang kedua adalah penilaian efektivitas desain tata kelola dan identifikasi tindakan untuk memperbarui penyimpangan yang telah dilakukan. Ini juga sudah dilakukan atau belum. Sekian untuk video saya. Jangan lupa subscribe dan share untuk mengetahui atau update materi COVID yang lain. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.